Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Maksumah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Perkenalkan, nama saya Nadia Dita Prasanti, NIM 1917201082 dari kelas 5 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan dari harga terhadap jumlah dari barang yang diminta atau permintaan, atau bisa juga yang ditawarkan atau penawaran. Dengan kata lain, pengertian dari elastisitas yakni tingkat kepekaan terhadap suatu gejala ekonomi dengan perubahan gejala ekonomi yang lain. Selanjutnya ada konsep elastisitas. Elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Yang kedua, semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Yang ketiga, elastisitas diukur dari presentase perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Konsep elastisitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan terlebih dahulu. Elastisitas permintaan adalah elastisitas yang mengukur perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga barang yang diminta. Rumus penghitungan elastisitas permintaan adalah ED sama dengan delta Q per Q1 dikali P1 per delta P. ED adalah elastisitas permintaan, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta, delta P itu perubahan harga barang yang diminta. Lalu apa saja sih jenis-jenis elastisitas permintaan? Yang pertama ada permintaan elastis. Terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Lebih besar dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya, barang-barang mewah. Kurva permintaan elastis adalah landai. Yang kedua ada permintaan inelastis. Terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. ED kurang dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Misalnya permintaan terhadap beras. Kurva permintaan inelastis adalah curam atau tajam. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter. Terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Kurva permintaan elastis uniter adalah tidak landai dan tidak curam. Yang keempat ada permintaan inelastis sempurna. Terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Misalnya obat-obatan. Kurva inelastis sempurna adalah vertikal. Yang terakhir ada permintaan elastis sempurna. Terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau X. ED sama dengan tidak terhingga memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Misalnya bumbu-bumbu dapur. Kurvanya berbentuk horizontal. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adanya barang substitusi. Semakin beragam barang substitusi, kemungkinan pembeli untuk berpindah ke barang lain semakin besar. Yang kedua, presentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Semakin besar pendapatan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaannya. Yang ketiga, jangka waktu. Dalam jangka waktu yang pendek, permintaan cenderung tidak elastis. Dan yang terakhir, tersedianya sarana kredit. Apabila terdapat fasilitas kredit, elastisitas permintaan cenderung inelastis atau elastis sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah elastisitas yang mengukur perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena terjadinya perubahan harga barang yang ditawarkan. Rumus penghitungan koefisien elastisitas penawaran adalah ES sama dengan delta Q dibagi delta P baru dikali P1 dibagi Q1. ES adalah elastisitas penawaran, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan, delta P adalah perubahan harga barang yang ditawarkan.
Selanjutnya, apa sih jenis-jenis elastisitas penawaran? Yang pertama ada penawaran elastis. Terjadi apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Misalnya barang-barang mewah. Yang kedua, ada permintaan inelastis. Dapat dikatakan inelastis jika persentase perubahan jumlah produk yang ditawarkan lebih kecil dari persentase perubahan harga produk, misalnya kebutuhan primer atau pokok. Yang ketiga, ada penawaran elastis uniter. Terjadi apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga barang tersebut, misalnya kebutuhan sekunder. Yang keempat, ada penawaran inelastis sempurna. Terjadi apabila perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan, misalnya tanah dan air minum. Dan yang terakhir, ada penawaran elastis sempurna. Terjadi apabila perubahan penawaran tidak disebabkan oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Q atau X, misalnya gandum dan minyak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada jangka waktu produksi. Jangka waktu berproduksi atau waktu untuk menghasilkan suatu barang produksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran barang. Penawaran barang hasil industri akan berbeda dengan hasil pertanian. Untuk menambah penawaran, sektor pertanian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan sektor industri. Oleh karena itu, penawaran hasil pertanian umumnya inelastis, sedangkan industri bersifat elastis. Yang kedua, ada daya tahan barang atau produk. Ada beberapa produk atau barang yang disimpan untuk waktu yang relatif lama, namun ada juga barang yang memiliki waktu penyimpanan yang pendek atau singkat, mudah rusak seperti produk pertanian. Walaupun harga buah-buahan turun, namun jika daya tahannya sudah berkurang, maka produk tersebut harus segera dijual untuk menghindari kerugian yang besar akibat berkurangnya kualitas barang tersebut. Oleh karena itu, pada elastisitas penawaran produk yang dapat disimpan oleh produsen dalam waktu yang lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Yang ketiga, ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika faktor produksi suatu perusahaan memiliki mobilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat menyesuaikan kapasitas produksinya, baik jumlah produksinya atau persediaannya, sehingga perusahaan tersebut memiliki kurva penawaran yang menjadi lebih elastis. Kapasitas produksi industri yang beroperasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran elastis. Yang terakhir ada jumlah persediaan barang. Jika sebuah perusahaan menyimpan persediaan barang produksi dalam jumlah cukup besar, kurva penawaran akan lebih ke arah elastis karena dapat memasokkan barang ke pasar dengan segera jika ada permintaan barang produksi dari konsumen atau masyarakat. Dan jika persediaan penyimpanan barang produksi sudah habis, perusahaan akan kesulitan dalam memasok barang produksi lagi sehingga penawarannya memiliki sifat yang lebih inelastis. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.